Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi lansia. Sosiologi lansia dapat dipahami melalui dua cara. Yang pertama, sosiologi lansia dimengerti sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan lansia. Dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi lansia dan begitu pula sebaliknya. Konsep yang dikemukakan oleh Berger adalah mengkaji masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam berkegiatan yang terkait dengan lansia. Dalam proses interaksi sosial, lansia mempengaruhi masyarakat dikaitkan dengan jumlah penduduk lansia yang mungkin juga akan berpengaruh kepada perubahan masa dan tunjangan pensiun, penyantunan lansia, pelayanan publik, pola pekerjaan, dan hubungan antar generasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sosiologi lansia didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena lansia. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologis, yaitu konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial yang di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan lansia. Kemudian fenomena lansia adalah gejala dari cara bagaimana lansia dibentuk, dikembangkan, dipertahankan, diubah, dan hilang dalam proses menurut ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Oleh Rahmi dengan NIM 2010811018. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai sosiologi lansia. Tumbuh dan kembang fenomena lansia seiring dengan perkembangan medis dan kesehatan yang begitu pesat, sehingga perkembangannya selalu terbuka dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan yang melingkupinya. Adapun alasan kajian sosiologi lansia perlu dilakukan, yang pertama adalah meningkatnya usia harapan hidup lansia juga akan memberikan dampak terhadap perubahan atau perbaikan struktur yang ada di masyarakat. Itu seperti pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi rumah tangga, asupan gizi yang baik, tentu akan mempengaruhi usia harapan hidup lansia. Yang kedua adalah meningkatnya populasi lansia tentu akan memberikan dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama dalam segi sosial, yaitu mempengaruhi pola interaksi sosial dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua dalam aspek ekonomi, yaitu peningkatan jumlah lansia bisa ditelusuri melalui persaingan dalam mendapatkan sumber mata pencaharian. Yang ketiga dalam aspek politik, itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam kepengurusan lansia tersebut. Baiklah, saya Afmi Julita Lara. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai lansia sebagai kajian interdisiplin dan intradisiplin. Sosiologi lansia merupakan salah satu bidang kajian dalam studi tentang perjalanan hidup. Kehidupan anak manusia bermula dari kelahiran dan berakhir pada kematian. Rentang waktu perjalanan hidup dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Pembagian tahapan perjalanan hidup berbeda antara para ilmuwan yang ada. Berikut beberapa pendapat ahli tentang hal ini. Yang pertama ada James Henselin. Henselin membagi 5 tahapan dari perjalanan hidup, di mana tahapan masa usia menengah dapat dibagi ke dalam 2 tahapan pula. Yang pertama, masa kanak-kanak, dimulai sejak lahir hingga sekitar 12 tahun. Kemudian masa remaja usia 13-17 tahun, masa dewasa muda 16-29 tahun, masa usia menengah usia 30-65 tahun. Kemudian dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu masa usia menengah dini 30-49 tahun dan masa usia menengah lanjut 50-65 tahun. Kemudian yang terakhir masa usia lanjut, yaitu 65 tahun ke atas.
Kemudian yang kedua ada John J. Missiones. Missiones berbeda dengan pandangan jumlah tahapan perjalanan hidup dengan Henselin. Missiones menemukan hanya 4 tahapan, namun masa usia dewasa memiliki 2 tahapan, yaitu diantaranya yang pertama ada masa usia kanak-kanak mulai lahir sampai usia 12 tahun. Kemudian yang kedua masa usia remaja 13 sampai 18 tahun. Masa usia dewasa 19 sampai 60 tahun terbagi dalam 2 tahap, yaitu masa usia dewasa awal 19 sampai 40 tahun dan masa dewasa menengah 41 sampai 60 tahun. Kemudian yang terakhir masa usia lanjut usia 61 tahun ke atas. Studi perjalanan hidup merupakan kajian interdisiplin dan intradisiplin. Konsep disiplin dalam tulisan ini dipahami sebagai ilmu pengetahuan atau sains, misalnya psikologi, ilmu kependudukan, geografi, ilmu komunikasi, dan ilmu administrasi. Dengan demikian, kajian interdisiplin dimasukkan di sini adalah kajian lintas ilmu yang berbeda atau antar ilmu yang berbeda. Kemudian, kajian intradisiplin adalah kajian di dalam ilmu itu sendiri yang memiliki berbagai cabang ilmu. Sosiologi memiliki beberapa cabang, misalnya sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi kawasan, sosiologi agama, sosiologi kebudayaan, dan sosiologi perubahan sosial. Jadi, berbagai cabang sosiologi yang ada memiliki fokus perhatian tertentu dan mendiskusikan atau menjelaskan sesuatu kenyataan atau fenomena sosial. Lansia dibicarakan dalam sosiologi politik, sosiologi keluarga, sosiologi agama, sosiologi budaya, dan cabang sosiologi lainnya. Namun bila dilihat lebih dalam, sosiologi lansia bersama sosiologi anak, sosiologi remaja, dan sosiologi orang dewasa merupakan anak cabang dari sosiologi perjalanan hidup. Lansia tidak hanya menjadi salah satu kajian utama dalam sosiologi, tetapi juga menjadi salah satu kajian utama dalam psikologi, geografi, antropologi, ilmu politik, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu komunikasi, ilmu kependudukan, ilmu administrasi publik, dan sebagainya. Dengan pandangan tersebut, maka di antara berbagai sudut pandang ilmu terdapat bagian yang tumpang tindih satu sama lain di dalam melihat lansia. Itu berarti ada bagian yang sama-sama diperhatikan, baik sosiologi maupun ilmu sosial dan humaniora lainnya ketika mengkaji fenomena lansia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu sosiologi lansia sebagai sosiologi murni dan sosiologi terapan. Yang pertama, sosiologi lansia dilihat sebagai ilmu murni karena dalam materinya memberikan kontribusi bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena lansia berdasarkan teori sosiologi lansia guna kemampuan teoritis. Seperti kemampuan teoritis tersebut membuat mahasiswa mampu melakukan penelitian tentang fenomena lansia berdasarkan teori sosiologi lansia serta dapat mengkritik fenomena dan kebijakan yang diambil. Selanjutnya, memberikan kemampuan mahasiswa untuk mengasah kompetensi dalam evaluasi keefektifan kebijakan dan program, serta penyelesaian masalah dan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program yang berkaitan dengan lansia. Dan yang terakhir, sosiologi lansia juga dapat diarahkan sebagai ilmu terapan dengan menjadi alternatif gagasan dan tindakan aplikatif dalam strategi dalam menciptakan kepercayaan dalam berbagai dimensi kehidupan atau melakukan terapi klinis sosial terhadap lansia.